Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya bagi kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini perkenalkan saya Hari Wahyono SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur akan memberikan sedikit informasi terkait dengan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur adalah sekolah unggulan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan dibentuk untuk menjawab tantangan masa depan di era global yang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang unggul di bidang akademis maupun non-akademis, memiliki kemandirian yang kuat, berkarakter kebangsaan, dan mempunyai kompetensi yang unggul. SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur menggunakan kurikulum 2013 dan mengembangkan pendidikan ketarunaan dan berasrama sekaligus pengasuhan yang memberikan penguatan nilai-nilai religius, kemandirian, tanggung jawab, tangguh, toleransi, berjiwa sosial, berbudi luhur, berjiwa kepemimpinan, dan jujur serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Afrilia Santi dari SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai tindakan aksi nyata saya yang dilakukan di sekolah sebagai bagian dari penugasan modul 1.1 program pendidikan calon guru penggerak tahap pertama. Mengaitkan antara hasil pengalaman belajar di modul 1.1 dengan kondisi yang saya temui di sekolah, di mana masalah utama yang ada adalah kurangnya kemandirian belajar dalam diri siswa. Saya membuat rencana perubahan-perubahan kecil dalam pembelajaran. Dengan melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya berharap dapat mengubah mindset atau pola pikir murid akan kemandirian belajar sehingga nantinya akan menumbuhkan suatu kebiasaan belajar baru menuju pembelajar yang merdeka dan mandiri. Aksi nyata yang saya lakukan adalah kode berkontrak untuk mengubah cara komunikasi, di mana saya lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid untuk lebih banyak memahami diferensiasi tiap murid, serta lebih banyak menggunakan positive framing. Untuk lebih banyak mendengar, di mana saya lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara, belajar bersama, saling belajar dari murid melalui umpan balik yang mereka berikan. Untuk merayakan keberhasilan, di mana saya merayakan setiap keberhasilan dengan memberikan umpan balik positif, semangat serta dukungan, serta berbagi antusiasme belajar dengan murid. Kontrak untuk lebih kontekstual dan berbasis praktek, di mana saya lebih banyak menghubungkan materi dengan konteks dan keberagaman individu murid, serta lebih banyak memberikan kesempatan praktek langsung sebagai bagian dari aktualisasi diri. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dan juga meminta izin kepada kepala sekolah. Tahapan kedua aksi nyata yang saya lakukan adalah koordinasi dengan teman sejawat sesama pengajar dalam 1 MG MPS. Melalui koordinasi dengan teman sejawat, akhirnya saya menentukan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Setelah masalah ditemukan, kemudian saya menentukan tindakan. Selanjutnya, saya membuat rencana. Rencana aksi nyata yang saya pilih adalah kode berkontrak. Kemudian setelah itu saya kembali berkoordinasi dan melaporkan kepada kepala sekolah mengenai rencana aksi nyata yang akan saya lakukan. Setelah instrumen dan juga media pembelajaran tersusun, kemudian saya mengkoordinasikan kembali dengan teman sejawat untuk meminta validasi terhadap instrumen yang telah tersusun. Pembelajaran pun dilakukan.
Dalam proses pembelajaran ini saya mengambil 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama, saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan memberikan stimulasi kepada murid dalam bentuk video dan juga contoh-contoh teks pengandaian. Dari contoh teks yang diberikan dan juga video yang telah disimak, murid mengidentifikasi ciri-ciri dari teks pengandaian berdasarkan informasi yang telah terkumpul. Mereka kemudian menemukan dan mengumpulkan data berupa ciri-ciri dari teks pengandaian. Dari data yang terkumpul, murid membandingkan ciri teks yang ditemukan dari hasil analisis terhadap informasi yang ada baik dalam buku teks maupun sumber lain. Kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang dilaksanakan melalui diskusi kelas, di mana murid membandingkan hasil temuannya dengan temuan teman, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dengan bantuan guru, murid menyimpulkan materi yang telah dikaji. Pertemuan kedua, saya memberikan proyek yang harus murid laksanakan. Pertemuan kedua, ketiga, dan keempat saya laksanakan dengan metode pembelajaran project based learning. Pada pertemuan kedua, saya meminta murid bekerja secara berpasangan untuk menemukan masalah yang mereka temui baik di lingkungan asrama maupun sekolah bagi murid yang mengikuti pembelajaran in class atau di sekolah, dan menemukan masalah di lingkungan rumah sekitar rumahnya bagi murid yang mengikuti pembelajaran online. Kemudian mereka saya minta untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Setelah itu, murid saya minta menyusun sebuah rencana penyelesaian masalah dan kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari proyek atau cara penyelesaian yang dipilih. Kemudian saya bantu murid untuk menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang direncanakan. Saya beri batasan waktu 3 kali pertemuan. Kemudian murid akan melaporkan perkembangan proyek yang dilakukan dalam bentuk mind map perkembangan proyek dan paparan catatan perkembangan proyek. Hal tersebut dilakukan pada pertemuan ketiga dan juga keempat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menyusun laporan hasil dan mendiskusikannya dengan guru dan juga teman. Murid memaparkan laporan dan saling memberikan umpan balik dan tanggapan. Proses pembelajaran dan penyelesaian proyek, murid saya minta untuk melaporkan dan saling mengkomunikasikan, memberikan umpan balik satu sama lain baik antar teman dan juga dengan saya sebagai guru. Di proses pembelajaran, saya melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses perubahan yang dilakukan. Evaluasi yang saya lakukan adalah dengan mengajak murid untuk bersama-sama merefleksikan pengalaman belajar yang telah mereka lakukan. Saya juga menyebarkan angket di mana mereka mengisi untuk merefleksikan kembali seluruh proses belajar dan merefleksikan perasaan yang mereka rasakan berdasarkan pengalaman yang mereka alami. That explain about our problem, which is drowsiness during class. keep watching and don't forget to like. So I want to explain you about this sleepiness. Sleepiness or drowsiness, by its definition, is a condition in which a person feels like they are sleepy. This can happen in appropriate time, just like when we are studying, working, or while we are driving, and etc. Morning everyone. Today I will discuss about why students feel sleepy in the class. Well, I have one participant to ask. Well, Mr. Reza,
why many students feel sleepy in the class? Students feel sleepy at the class because students stay up late at the midnight. That's the worst case. Thank you, Vanessa. That's very wonderful. I will ask someone about why many students sleepy in the class. Well, my participant, Mr. Dinat, what do you think? I think I'm sleepy in the class because of the many assignments given by the teachers. The assignment kept me working late into the night, and then this assignment makes my immune system decrease and susceptible to virus attack. I think the teacher shouldn't give the assignment to the students. Thank you. That's the opinion about my problem from Mr. Dinat. Thank you. Although this sleepiness or drowsiness is so simple, but it really can cause a really serious problem, especially for students, because it can interfere with their productivity and performance at school, affect their emotion or learning mode, and it can interfere with social interaction with teachers or his or her classmate. Hello guys, that's all from us and thank you for watching this video. Hasil refleksi dan juga umpan balik yang diberikan oleh murid, mereka menyatakan senang dan menikmati proses pembelajaran yang dilakukan. Merasa lebih terlayani dalam proses pembelajaran. Mereka lebih banyak mendapat kesempatan untuk berinteraksi, berbicara, dan belajar dari satu sama yang lain. Juga menyatakan lebih mudah dalam menangkap materi dan lebih mudah untuk mengingatnya karena pembelajaran dilakukan dengan kontekstual sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui dan berdasarkan apa yang mereka biasa temui di lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zerlina Putri dari kelas 12 MIPA 6 online. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama Miss Rida Aprilia Santi. Jadi, saya berada di kelas 12 MIPA 6 online yang kebetulan wali kelasnya adalah Miss Rida. Selama mengikuti pembelajaran secara online, kami siswa-siswi selalu diberi materi yang sangat lengkap melalui video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh Miss Rida dan diupload di channel YouTube Miss Rida. Berkat video itu, kami semua yang belajar daring dapat mengerti banyak sekali materi karena sangat jelas, serta Miss Rida selalu membiasakan siswa-siswinya untuk menggunakan bahasa Inggris saat pembelajaran. Hal itu tentunya sangat membantu karena kami dapat belajar banyak kosakata baru. Selain itu, Miss Rida selalu menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana siswa dapat bertanya dan menjawab secara aktif di kelas. Jadi, saat pembelajaran secara daring, kami semua tidak merasa bosan. Miss Rida juga selalu menampilkan PPT yang menarik dan mudah dipahami dengan materi yang lengkap dan sangat teruntut. Pada saat proses menerangkan materi, Miss Rida juga selalu menanyakan apakah materi yang disampaikan kurang jelas atau sudah jelas kepada para siswanya. Hal itu membuat kami yang belum bisa tidak segan untuk bertanya sehingga menjadi bisa semuanya. Meskipun pembelajaran di kelas saya dilaksanakan secara daring, Miss Rida selalu menyempatkan diri untuk hadir dan mengajar. Jadi, materi di kelas kami tidak tertinggal dengan teman-teman kami yang melaksanakan pembelajaran secara offline. Dalam pemberian tugas sendiri, Miss Rida biasanya memberikan tugas berupa mind map untuk dipresentasikan setiap siswanya. Hal itu melatih kemampuan kami semua berbahasa Inggris dan berani untuk speak up dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelas 12 MIPA 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Rida Aprilia Santi yang telah mengajar kami selama ini.
pembelajaran kelas 12 dengan materi conditional type yang dilaksanakan oleh Ibu Rida Afiliasanti MPD berjalan dengan sangat interaktif karena anak-anak diminta membuat media berupa video sesuai dengan materi, di mana kelompok yang lainnya juga harus memberikan feedback atau tanggapan atas video yang telah dipresentasikan oleh peserta didik. Demikian laporan tindakan aksi nyata kode berkontrak yang saya lakukan. Saya berharap aksi nyata ini dapat membawa perubahan baik dalam lingkup kecil yaitu di kelas-kelas yang saya ampu maupun di lingkup yang lebih luas yaitu di sekolah saya SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Saya juga berharap dengan adanya laporan aksi nyata ini saya juga dapat mengajak lebih banyak orang untuk mampu melakukan perubahan-perubahan kecil baik dalam lingkup sekolah maupun di lingkup yang lebih luas. Salam dan bahagia.